Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan seperti yang sudah dijelaskan di kertas yang saat ini sudah panjenengan baca. Yang pertama, salam perkenalan, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan, persiapan alat dan lain sebagainya seperti biasa ya. Yang pertama akan saya mulai dari salam terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Perawan Ibu yang jaga pada siang hari ini. Boleh dibantu saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Mondri. Rumahnya mana Pak? Bapak Nasri. Bapak Nasri. Usianya berapa? 30. Oke. Pak Mondri sudah berkenan untuk melakukan pemeriksaan fisik sistem endokrin pada kita. Nanti tujuannya adalah agar mengetahui adakah kelainan di area sistem endokrin bapak. Untuk teknisnya, untuk mekanismenya yang pertama, saya akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Kemudian saya akan mulai dari melakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi adalah melihat dan mengamati area bapak. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan palpasi. Palpasi adalah perabaan di area leher bapak. Kemudian yang ketiga, saya akan memeriksa keseimbangan tubuh bapak. Dan yang terakhir, saya akan melakukan apa? Yang terakhir, pemeriksaan. Oke, sebelum masuk ke inti dari pemeriksaannya, apakah bapak bersedia dilakukan pemeriksaan? Oke, kalau bersedia, saya izin untuk menyiapkan peralatan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Kita sebagai seorang tenaga kesehatan di area lingkup rumah sakit yang utamanya ya, handphone harus selalu tersedia. Ini karena selain untuk melindungi pasien sendiri, juga digunakan untuk melindungi kita sebagai seorang perawat. Kemudian alat yang kedua yang disiapkan adalah pen light. Selanjutnya ada medley. Kemudian jika medley tidak ada, boleh diganti dengan apa? Penggaris boleh. Kemudian, ini sengaja tadi saya minta ke Mbak PJ untuk menyiapkan. Ini sebetulnya apa yang stetoskop. Sebetulnya stetoskop tadi saya mintakan ke Mbak PJ fungsinya untuk melakukan auskultasi pada area tiroid pasien. Hanya saja karena di petunjuk yang saat ini panjenengan semua bahwa ini belum ada, jadi nanti akan saya tambah sendiri. Tidak apa ya? Baik. Persiapan alat sudah. Kemudian selanjutnya jangan lupa setiap kita melakukan tindakan, privasi pasien harus selalu dijaga. Kalau ada kalau ada nilai, kemudian ya di. Oke, pertama saya akan melakukan anamnesis kepada Bapak Mondri. Oke, yang pertama seperti biasa ya, kita melakukan anamnesis dulu kepada pasien. Yang pertama adalah riwayat penyakit dahulu. Mohon maaf Bapak Mondri, adakah riwayat penyakit terdahulu panjenengan sebelum masuk rumah sakit, sebelum masuk klinik? Tidak ada. Oke, yang kedua riwayat penyakit sekarang teman-teman. Riwayat penyakit sekarang Bapak Mondri, saat ini keluhan yang paling Bapak rasakan apa? Deg-degan, cemas. Oke. Kemudian boleh nanti teman-teman tambahkan untuk pemeriksaan penyakit yang sekarang, obat-obatan yang pernah dikonsumsi apa, kemudian riwayat penyakit keluarga bagaimana, kemudian apalagi konsumsi makanannya bagaimana selama sakit dan sebelum sakit, selama sakit itu bagaimana konsumsi makanannya. Kemudian apakah keluhan yang saat ini dialami oleh pasien, oleh Bapak Mondri itu mengganggu aktivitas sehari-harinya seperti itu. Kemudian oke Bapak, sebelum saya mulai melakukan inspeksi kepada Bapak, saya izin untuk sangat terlebih dahulu ya. Isi ya Mbak ya. Ini nyala. Nyala nggak? Kita harus.
setelah selesai cuci tangan, selanjutnya mulai memakai handscoon. Teman-teman, handscoon yang digunakan bersih atau steril? Bersih. Bentar, enaknya biar lebih dekat langsung ada berapa aja Pak ya? Nah ini saya geser dulu Pak, permisi ya Pak. Oke. Bapak Menteri, mohon maaf, sekarang posisinya sudah yang paling PB, paling nyaman? Udah ya, baik. Dan saya mulai Pak ya. Teman-teman pastikan sebelum melakukan tindakan apapun itu, pasien harus dalam keadaan nyaman. Oke, yang pertama Pak Menteri, silakan instruksi dari saya, petunjuk dari saya. Nanti setelah saya berikan petunjuk, Bapak bisa melakukannya. Oke, yang pertama, kepala diposisikan agak ekstensi, agak dangak Pak Git, silakan. Respon dangak. Oke, yang pertama adalah kepala diposisikan agak dangak atau ekstensi. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa di area yang akan kita lakukan pemeriksaan tidak ada benda atau suatu hal pun yang mengganggu. Pak, mohon maaf karena saya akan melakukan pemeriksaan pada area leher Bapak. Kancing saya buka dulu, enggak apa ya Pak ya? Permisi ya Pak. Maaf. Sip, satu aja Pak. Agak dalam lagi Pak. Nah, sip. Oke, yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan di area benjolan di leher Bapak. Benjolan yang dimaksud, mohon maaf teman-teman, di sini apa maksudnya? Benjolan sesuai dengan petunjuk dari buku yang saat ini panjenengan bawa masing-masing. Atau jakun teman-teman. Siap. Kemudian kita amati jumlahnya ada berapa? 1. Kalau 1 berarti normal. Kalau lebih dari 1 berarti abnormal. Oke. Yang pertama kita amati dulu. Kemudian yang kedua kita lihat. Setelah kita amati dengan baik, oke, kita lihat adakah jaringan parut di area jakunya Pak Mondri. Alhamdulillah nggak ada jaringan parutnya ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, saya minta panjenengan untuk menelan Pak. Oke, saya lagi yuk. Oke, sip. Teman-teman, tanda jakun yang normal, tanda kartilago tiroid yang normal, itu ketika pasien atau kita nelen, jakunya terangkat atau diam? Terangkat. Coba diulangi saya lagi Pak. Alhamdulillah terangkat. Oke, sudah rileks Pak Mondri? Sudah. Kemudian setelah selesai melakukan inspeksi, selanjutnya adalah apa teman-teman? Misi Pak Mondri ya. Relax Pak ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan tindakan palpasi. Teman-teman, ketika kita akan melakukan tindakan palpasi, jenengan boleh berada di posisi sebelah kanan pasien atau berada di sebelah kiri pasien, silahkan situasional saja. Kemudian 3 jari tangan sebelah kanan kita memegang area lobus tiroid sebelah kanan seperti ini. Permisi ya Pak ya. Oke.
Nih. Kemudian jari tangan sebelah kiri melakukan fiksasi untuk menahan agar jaringan yang saat ini kita palpasi tidak lari kemana-mana ya. Oke. Dan kita mulai perabaan. Kemudian saat kita melakukan perabaan, apa saja yang dinilai teman-teman? Ada benjolan atau tidak? Nah, ada benjolan atau tidak. Benar ya Pak ya. Kemudian yang kedua apa teman-teman? Nah, Pak, mohon maaf, nyeri atau tidak? Tidak. Pak, nanti kalau terlalu kencang bilang ya Pak ya. Mohon maaf ya. Kemudian jika ada benjolan teman-teman dipastikan benjolannya itu mobile atau tidak, bergerak atau tidak. Kemudian jika ditemukan adanya benjolan atau infiltrasi ya, dilakukan pengukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Bisa menggunakan metlin, bisa menggunakan permisi ya Pak ya, mohon maaf ya agak sakit ya. Ini berlaku juga ketika kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada pasien di area sebelah kiri ya, berarti tinggal dibalik saja, tangan kanan melakukan fiksasi, tangan kiri, 3 jari tangan kiri melakukan perabaan. Oke, tidak ada benjolan, tidak nyeri ya Pak ya. Sip. Sini. Oke, setelah selesai melakukan palpasi, kira-kira apa lagi teman-teman? Apa lagi? Penilaian keseimbangan. Oke, yang pertama saya akan melakukan uji tremor halus. Pak, nanti saya akan memberikan instruksi kepada panjenengan, bisa panjenengan bantu untuk lakukan ya. Seperti ini Pak. Sip. Teman-teman, bisa teman-teman perhatikan, ketika teman-teman melakukan uji tremor halus seperti ini, kemudian di area ujung-ujung jari kok kertasnya bergerak, berarti diduga pasien ada gangguan Oke, tahan dulu ya Mas ya. Sarapan. Oke. Aman Pak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan proksimal myocardium. Teknisnya Pak, nanti panjenengan bisa mengangkat kaki Pak, seperti ini, amin. Nah, seperti ini. Kemudian ditahan selama kurang lebih 60 menit. Hasilnya periksa Kemudian diperhatikan, apabila selama 60 detik pasien bisa menahan, berarti hasilnya negatif dan pasien tidak ada gangguan Oke, tahan dulu ya Pak ya. Ya, cukup Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Pak untuk menilai adakah sumbatan di area pembuluh darah yang berada di sekitar tiroid. Bapak boleh berdiri terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Kedua tangan diangkat Pak. Diangkat gini. Oke. Permisi ya Pak, ya mohon maaf ya. Teman-teman perhatikan, ketika kita melakukan pemeriksaan seperti ini, kemudian satu pasien tidak kuat
apalagi 2 sampai sinkop. Apa itu sinkop? Apa itu sinkop? Pingsan. Kemudian muka sebelah sini memerah. Berarti di situ hasilnya positif dan pasien diduga ada gangguan di kelenjar tiroid. Oke, tahan dulu ya. Oke, silakan duduk kembali Bapak. Oke, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan untuk menilai keseimbangan Pak Mondri, tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Apa pertama kali yang diperiksa di area sekitar mata Pak Mondri, teman-teman? Oke, Pak Mondri, permisi ya. Saya akan melakukan pemeriksaan mata Bapak. Mbak, mohon maaf ya. Diupayakan teman-teman, ketika kita akan melakukan pemeriksaan mata yang pertama, eksotalmus, diupayakan posisi kita ada di area lateral di sebelah pasien. Ini untuk menilai adakah tonjolan, adakah area mata yang menonjol keluar dari pasien. Permisi ya Pak ya. Oke, aman. Permisi Pak. Oke, aman. Jangan yang menonjol Pak ya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, Bapak ikuti instruksi dari saya Pak ya. Kedua mata Bapak difokuskan ke area jari telunjuk saya. Kemudian jari telunjuk saya mengarah kemana, mata ngikut Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Kira-kira pemeriksaan yang saya lakukan ini tadi untuk mengetahui apa teman-teman? Untuk mengetahui? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Untuk melihat apakah dahi pasien itu bisa mengernyit gini loh. Nah, gini. Nah, apa teman-teman semua lakukan? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti diduga ada masalah di area kelenjar tiroid. Nah, seperti Mbak ini, coba sekali lagi. Malah bagus, Mbak. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk cek, untuk melihat apakah dahinya bisa berkenyit. Ya. Oke, kemudian selanjutnya Pak, fokus ke jari saya lagi. Nanti akan saya dekatkan. Saya ingin melihat apakah kedua bola mata Bapak bisa menengah kedua-duanya Pak ya, bisa ke arah tengah dua-duanya ya. Mohon maaf. Sip. Coba teman-teman cek sendiri-sendiri dengan dirinya sendiri-sendiri, bisa nggak? Ketika gini, kemudian matanya kedua bola mata bisa fokus ke tengah gitu. Coba saya pengen lihat. Bisa? Coba Mas, bisa nggak Mas? Bisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya saya ingin Pak Mondri menutup mata. First time. Oke teman-teman, ketika saya sudah selesai menyuruh Pak Mondri menutup kedua mata, kira-kira yang akan saya periksa apanya? Tremor di area palpebra. Mana itu palpebra? Kelopak mata. Mana kelopak mata itu sebelah mana? Nah, bentar Pak, saya cek dulu ya. Oke, nggak ada tremor. Boleh dibuka kembali matanya. Oke, yang terakhir saya akan melihat seleranya Pak Mondri. Ini ya. Mohon maaf. Oke, tanda-tanda atau ciri-ciri sklera yang tidak sehat adalah ketika teman-teman melakukan pemeriksaan, skleranya akan menonjol seperti orang yang marah gitu loh. Tadi terbelalak, tahu terbelalak itu apa? Coba kalau jenengan kaget gimana terbelalak heran gitu.
Ekspresinya gimana? Melotot. Oke. Kira-kira Dia- seperti itu ya. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai di tahap akhir pemeriksaan fisik sistem endokrin ini tadi yang bisa dilakukan dengan menggunakan organ-organ di luar tubuh tadi. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, Pak Mundri, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik sistem endokrin kepada Panjenengan. Setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, jangan lupa ya teman-teman, ya, Mas boleh pinjam kertasnya? Oke, didokumentasikan. Adakah yang tidak normal? Misal kalau ada yang tidak normal dari pemeriksaan yang dilakukan pada pasien tadi, tinggal tulis mawon. Ada normal apanya? Misal mata ketika menutup tremor terus misalnya. Kemudian mata ketika dilakukan pemeriksaan supaya bisa berada di posisi tengah semua ternyata tidak bisa ditulis. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Oke, nanti untuk tindak lanjutnya kita akan bertemu 2 atau 3 hari kemudian untuk melihat sekaligus menganalisis. Semoga kondisinya Pak yang seperti ini tetap bisa dipertahankan. Kira-kira ada pertanyaan tidak Pak? Jika tidak, saya pamit undur diri terlebih dahulu ya. Semoga sehat selalu. Besok gitu.